Bismillahirrahmanirrahim. Segar, manis ya. Aduh, ceplok. Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku. Kali ini aku mau pergi ke sawah bersama suamiku, mau lihat panen buah naga kami. Yuk ikutin terus perjalanan kami. Ya, ketemu sama warga sekitar juga. Ini ya, kalau perjalanan ke sawah itu jalannya masih kayak gini, cuman tidak terlalu yang ekstrim banget. Ya, aja lah ya sewajarnya jalan di sawah. Jalan di sawah kalian gimana guys? Ada nggak ya dulur onlineku ini yang sawahnya itu perjalanannya lebih rusak, mungkin lebih parah dari ini, atau mungkin lebih jauh dari rumah ke sawahnya daripada punya aku. Nah, ini ada salah satu ladang yang sudah dipanen ya. Ini panen padi kayaknya ya, panen padi. Ini banyak ya, kalau panen padi itu banyak yang ngasak-ngasak gitu loh. Ngerti nggak ya ngasak itu? Ngasak itu mencari sisa-sisa dari yang punya seleb itu diseleb, terus sisa damennya itu diasakin. Serunya kalau di sawah itu gini, jadi satu perjalanan itu kayak berasa ketemu saudara ya, semuanya disapa. Ya namanya juga healing ya, ini healingnya lagi kita ke sawah, lihat hijau-hijau, seru sekali. Nah, ini kebetulan juga ada yang panen buah jeruk. Ini buah jeruknya matang-matang, ini kuning-kuning semua, kayaknya manis banget tuh, lihat. Wow, itu enaknya ya kalau di sawah, kita nggak usah beli. Kalau di sawah pas lagi ada yang panen, minta 1-2 boleh loh sama orangnya. Ini kebetulan mau langsung aja ke tempat tujuan. Ini posisinya suamiku tuh lagi pegang celurit. Lagi pegang arit. Ini rencananya dia mau ke sawah sebelah, mau cari makan buat kambingnya. Yuk ikutin terus sampai ke sawah kita. Alhamdulillah ini udah sampai di sawahnya kita. Ini aku masih lihat-lihat dulu. Kebetulan ini ada Pak Heri sama Pak Edi yang udah berangkat duluan untuk cari buah naganya untuk memanen. Jadi aku sama suami itu datang belakangan. Alhamdulillah ya, wah ini besar-besar, masih hijau-hijau, ada yang merah, ada yang berbunga, lumayan ini. Nah ini ventilasi dari listriknya. Wah, itu sebagian dari yang sudah dipanen sama Pak Edi dan Pak Heri. Ya, alhamdulillah ya, masih dapat 2 di sisi ini. Nah, ini karena Pak Edi tidak bawa tas, nih sama Pak Edi dikumpulin dulu. Jadi beberapa pohon ditaruh tengah gini, nanti kalau misalkan mau pulang bisa diangkut pakai tray. Ini namanya Pak Edi ya saudara-saudara, kenalkan. Ini keluarga juga ini ya, yang bagian penanaman persawahan ini Pak Edi dan Pak Heri, ini speknya ya. Mereka ini udah ahli masalah pertanian. Tuh cara metiknya itu juga harus hati-hati ya, itu cepet sekali kalau mereka kerja, itu cepet sekali. Alhamdulillah ya, ini calon buahnya banyak sekali bunganya. Semoga jadi buah semua, bisa panen sukses terus ya. Alhamdulillah
Alhamdulillah ini ya kebunnya banyak bunganya. Alhamdulillah ini ya satu pohon bisa banyak sekali buahnya. Ini satu red atau satu baris yang belum belum dipanen. Ini alhamdulillah. Ini ngomongnya sambil belibetan ya. Saya tuh sampai bingung kan, soalnya ini langsung saya nggak pakai ini Nah ini namanya Pak Heri yang satu ini. Nah ini Pak Heri ini pakai kayak semacam tas ya, gelempo kalau orang Jawa. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Ini sekarang lagi di ladang buah naga. Nah, tanya-tanya langsung ke yang bersangkutan. Assalamualaikum Pak. Salam. Ini lagi panen Pak. Panen buah naga. Wah, buah naganya besar-besar ini Pak. Ya, alhamdulillah besar-besar. Berapa Pak luasnya Pak? Luasnya seperempat hektar. Seperempat hektar itu berapa pohon? Kira-kira? Kurang lebih 400 pohon. 400 pohon. Sampai bisa panen itu kira-kira berapa lama Pak? Panen 2 tahun. 2 tahun baru bisa panen? Ya. Wah, alhamdulillah ya Pak, lumayan cepet juga ini. Kalau sudah panen sampai dia dibongkar lagi itu berapa lama? Lama, tergantung perawatan. Tergantung perawatannya. Bertahun-tahun. Wah, bisa bertahun-tahun. Jadi sekali tancap lama guys. Lama sekali ini. Lama. Lagi dari bunganya. Ya berhubung karena suami saya tadi out mau ngaret. Jadi kita lanjutkan sama anggota-anggota kita yang ada di sawah sekarang. Ini ya, buahnya besar-besar sekali. Buahnya besar-besar sekali. Kalau misalkan panen, resikonya yang pemanen itu adalah menghindari dari durinya. Durinya ini kalau kena dan nancep di tangan, ini bisa odem ya, bisa membengkak tangannya. Kayak ada kayak ada racunnya gitu loh. Tapi sebenarnya nggak beracun, cuman kalau dia masuk ke tubuh kita itu sakitnya nggak habis-habis. Ini contohnya kayak tangan saya ini cuma kegores tadi, tapi kayak perihnya itu nyut-nyutnya itu lama, padahal nggak ada yang masuk, cuman kegores sama durinya aja. Ini namanya Pak Heri. Pak Heri mau tanya ini Mbak, ini dari bunga sampai berbuah itu berapa lama Pak? Gak niteni ya. Gak niteni. Pokoknya berbuah panen nih Pak. Ini contohnya kalau misalkan metik, ditaruh di tas sama Pak Heri biar enak bawanya, ngumpulinnya ke tempat pengumpulan buahnya, hasil panennya. Nih saya nemenin orang-orang aja. Ini contohnya kalau misalkan dimakan burung, jadi dia lubang. Kalau di lubang gini nggak bisa kita jual ya, jadi kita konsumsi pribadi kadang. Cuman karena mungkin di sini tempatnya itu lebih banyak orang punya ladang atau sawahnya buah naga, jadi kalau kayak gini tuh ya udah dibuang saja, jadi nggak dipakai. Terus juga ini ada yang kecil. Kalau kecil ini berarti buahnya nggak jadi ya, bunganya dulu tuh kayak kurang sinar atau gimana, saya nggak paham, belum paham. Jadi dia kecil gini jadinya. Nah kita coba, bismillah. Makan itu kalau di sawah itu paling menyenangkan ya kan. Bismillah. Susah sekali. Wah, baru petik ini ya, langsung makan.
Bismillahirrahmanirrahim. Segar, manis ya. Aduh. Ya jatuh. Ya itulah. Dia manis. Kalau buah naga merah itu kalau menurut saya tuh lebih manis dari buah naga yang putih. Kalau buah naga putih itu kayak masih ada kecut-kecutnya gitu. Jadi nggak terlalu, ya nggak manis banget, ya nggak kecut banget. Jadi kayak agak seger-seger gitu. Kalau buah naga merah itu mayoritas dia rasanya ke cenderung manis. Nah ini saya ngasih contoh kurang lebih kalau misalnya kena hama codot ya. Codot itu bajing ya, Lek? Bajing ya? Bajing lompat. Kalau yang jahat-jahat itu namanya maaf. Ya ini kan di sini nggak ada orang jahat ya. Semua keluarga onlineku itu semua baik-baik semua. Anak soleh-solehah dari orang tua-tuanya, ya kan? Ini contohnya. Kalau misalkan dimakan bajing atau bekecot itu grepes-grepes gini loh. Jadi kayak mungkin digigiti gitu, cuma dapat apa namanya dicakarin gitu, dapat kulitnya. Tapi kalau misalkan dia berhasil masuk ya lubang, dan lubangnya itu lebih besar dari lubangnya yang kena hama burung tadi. Lumayan ya, ada yang besar, ada yang kecil ya. Itu namanya, ini kan hasil dari ikhtiarnya teman-teman saya dan suami di kebun, di pasar, di sawah. Beratnya satu ini bisa berapa, Lek? Tuh, yang besar ini ada sekilo lebih ya. Kayak belum menemukan ini. Kayak gini ya. Wah, ini loh, sekilo lebih. Nih kepala saya aja ketutupan. Besar ya, besar sekali. Ini kepala saya bisa ketutupan. Ini beda ya. Ya Allah, alhamdulillah ya. Kalau dibandingkan sama yang kecil-kecil tadi ya beda. Ini kan kecil, ini besar. Ini nanti kalau dijual jadi cuan, kita olah lagi cuannya untuk memperkembangkan dari sawahnya. Nanti kalau sawahnya bisa sukses kan cuannya lebih banyak. Jadi orang bisnis itu kalau menurut suami saya jangan dibiarkan uangnya cuman duduk-duduk aja. Kita putar kembali, gimana caranya kita putar agar si uangnya itu malah bisa tambah-tambah lagi. Nah, itu katanya sih, saya ngikutin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Manis guys. Kamu ya saudara-saudara saya yang online, saudara online saya ya, dulur-dulur onlineku, kalau misalkan mau buah naga makan di sawah langsung kayak saya ini, monggo yang kiranya dekat dengan rumah saya, ke rumah saya, nanti saya antar ke sawah. Monggo silahkan petik-petik sendiri, makan sepuasnya di sawah ya, gratis. Asalkan jangan dibawa pulang. Kalau dibawa pulang nanti kalau stres ya banyak ya, berat. Enak dimakan di sini aja, seger. Bayangin ya, kalau satu tray yang 30 kilo, banyak sekali itu guys. Berat guys. Udah kalau udah di rumah, kan kita tinggal bawa. Apa? Berbagi namanya, berbagi. Manis ya, enak gitu, seger, panas-panas. Namanya buah naga. Kalau anak saya ya nggak suka yang kecil-kecil gini. Anak saya itu sukanya yang besar itu. Nanti dia maunya itu dipotongin, ditaruh mangkok, terus disendokin gitu ya.
Alhamdulillah. Nggak, saya tuh sekali makan tuh di separuh gitu, setengahnya itu sekali makan habis, jadi maunya dimakan besoknya lagi gitu ya. Kalau buah naga tiap hari ada ya, jadi aku ngasihnya itu yang ukuran sedang aja, jadi biar sekali makan tuh yang ukuran sedang, nggak yang besar. Ini ya, ini hijau aja sudah sebesar ini ya. Mak kepalan tangan ya jauh rek, besar ini, masih hijau. Jadi enaknya petani naga itu bertahap panennya. Ada yang masih berbunga, ada yang masih hijau kecil. Nah, ini nanti setelah panen yang kita panen hari ini, yang kiranya masih kayak gini tuh kita tunggu merah lagi baru dipanen. Jadi nggak barengan, nggak sekaligus panen gitu, enggak. Jadi bisa bertahap gitu kalau panen buah naga. Kalau ada yang mau main ke sini boleh ya, jalan-jalan ke sawah, makan sepuasnya di sawah ya, tapi jangan dibawa pulang. Kalau dibawa pulang satu pickup ya kira-kira nggak bisa panen lagi. Ini udah dapat beberapa tray. Satu tray itu kurang lebih berapa kilo, Pak? 30. Satu tray ini kurang lebih 30 kilo. Kalau misalkan tadi itu kan kata suami saya, ini kan lahannya luasnya sekitar 1/4. 1/4 itu bisa mencapai berat 1,5 ton ya Pak. 1,5 ton sampai 2 ton tergantung dari hasil panennya, dari keberhasilan panennya. Kadang itu kita terhalang sama hama, kadang cuaca kalau misalkan dia dingin itu susah berbunga. Kalau misalkan kadang ada kan musimnya itu di siang hari panas, malamnya dingin, kita bantu pakai lampu, ini kadang tidak mencukupi, dari suhunya itu tidak sesuai standarnya, itu juga dia susah ya untuk berbunga. Perjalanan banyak ya, ini nanti perjalanannya si naga ini. Naga itu setelah dia dipanen, terus habis itu kita bawa pulang, itu kita dibedakan kualitasnya dari size-nya, dari ukurannya. Nanti itu grade-nya buah naga itu ada A, ada B, ada C gitu. Kalau cuma C itu kalau nggak salah ya kecil-kecil kayak tadi tuh. Setelah itu baru kita kirim lewat ekspedisi biar aman. Nanti kita ngepaknya itu pakai peti kayu ya, jadi biar aman dan dia tidak tertindih dengan teman-temannya, akhirnya nanti busuk gitu. Kalau yang sudah pernah atau sudah terjun di dunia pernagaan jelas paham ya. Ya ini saya ngobrol sama keluarga-keluarga online yang belum pernah tahu tentang naga, dan maksudnya belum pernah ke sawah. Dan kalau misalkan mau budidaya buah naga sendiri, ya siapkan modalnya dulu. Kalau misalkan nggak punya sawah pribadi, bisa pakai sewa. Nah itu nanti kalau sudah sewa ya ditanami buah naga. Banyak ini prosesnya, masih harus menunggu dia besar. Setelah itu kita sediakan ventilasi untuk aliran listriknya, jadi nanti selama musim dingin itu dibantu pakai listrik gitu. Kan buah naga kan sejenis kaktus ya, jadi dia itu suburnya kalau suhunya itu suhu panas, kalau suhunya dingin ya mengkeret, nggak mau tumbuh gitu. Modalnya banyak, tapi alhamdulillah selama ini ya sedikit-sedikit untung kita kumpulkan itu bisa memenuhi lah ya, memenuhi standarnya lah
Dan lika-likunya petani itu banyak ya, nggak hanya cuman enak nih udah panen dapat duit banyak gitu, enggak, masih perlu banyak yang diproses. Selain tenaga kerja juga proses proses membentuk buahnya agar sempurna itu banyak ya, betul. Modalnya itu selain obat, selain listrik itu banyak. Sekarang sih posisinya ini rumputnya dikit ya, tidak terlalu tinggi. Biasanya kalau udah tinggi-tinggi itu kan ya karena nunggu pohon besar sampai berbunga, itu kan biasanya udah jarang dikunjungi. Jadi untuk bersih-bersihnya jarang. Nah itu kalau sekalinya bersih-bersih banyak modalnya untuk yang dikeluarkan. Bisa dari rumputnya kita obat atau kita kayak di mesin gitu loh, di geraji gitu loh, babati pakai mesin gitu kan ya, banyak itu ya, banyak tenaganya yang dikeluarkan itu banyak. Petani itu intinya sabar, tawakal, percaya sama Allah aja wes. Insya Allah kan yang menumbuhkan Allah nanti ya, insya Allah kalau percaya sama Allah ya kembali ke Allah, nanti kan rezekinya bisa kita salurkan lewat jalurnya Allah, biar dikasih lagi rezekinya dari Allah. Jadi dari Allah kembali ke Allah, insya Allah barokah, gitu aja ya kan. Ini ya contohnya yang bajing tadi nih, besar lubangnya, ini di dalam tuh air tuh. Ini kalau sudah mekar bunganya udah ada bakal buahnya, ini kan bakal buah, ini bakal buah, kita hilangkan daunnya. Kalau masih hijau masih susah ya. Nah ini udah nih, bisa ini. Wah, harusnya nih dibuang deh buahnya, yang mudah-mudah aja ya. Saya kalau ngompatin ini bisa jatuh akhirnya. Oh susah, yang mudah-mudah aja. Kalau maksudnya bukan mudah karena ini ya, karena kalau misalkan masih hijau, nanti kalau dipotong paksa calon buahnya malah bisa copot ya. Nah jadi kalau misalkan pengen cepat besar, bunganya udah layu, dicopot bunganya gitu loh. Ini masih hijau nih, nggak bisa, cari lagi. Wah, ini kok susah ya. Nah cetak, pokoknya kalau pas pegang buah naga, kalau pas di sawah, waktu di sawah itu hati-hati durinya. Kalau pas waktu ada beli di pasar, terus buah naganya itu ada potongan kan biasanya tuh ada tuh yang keikutan sama pohonnya dikit gitu. Itu kalau udah keikutan hati-hati, benar-benar hati-hati. Sakitnya itu loh, sakitnya durinya itu loh, nggak hilang-hilang. Itu sampai bengkak. Kalau misalkan durinya masuk nggak dihilangkan, bengkak. Alhamdulillah udah selesai panen buah naganya. Ini udah selesai petik-petik buah naga yang merah. Terus ini kita angkut keluar, mau kita taruh di luar pagar. Terus kita angkut pakai mobil buat dibawa pulang ke rumah, dan kita bedakan size-nya, kita pilihi untuk kualitasnya. Ya, semangat untuk Pak Edi dan Pak Heri. Saya bantu doa aja. Ini beban 30 kilo ya, kurang lebih. Untuk diangkat ini kalau nggak biasa ya nggak kuat ya. Semangat Pak Heri dan Pak Edi, saya bantu berdoa aja.
Ya, itulah keseruan dari memanen buah naga hari ini. Tadi itu dadakan sebenarnya, nggak ngerti kalau hari ini tuh panen, terus tahu-tahu panen ikut gitu. Itu aja, terima kasih udah ngikutin semua kegiatan kita, kegiatanku dan keluargaku, dulur-dulur onlineku yang setia dengan video-video kami. Terima kasih, ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Siapa tahu ada video-video yang menarik. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya untuk ngikutin semua kegiatan kita selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.